Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Mudah-mudahan kondisinya adik-adik semua di rumah selalu sehat ya, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini Bapak dan Fadil Wiguna akan mengajak teman-teman semua belajar dalam video pembelajaran matematika yang kedua. Nah, video sebelumnya Bapak mengajak teman-teman untuk belajar tentang matematika SMP, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi matematika SMA kelas 11, tepatnya di semester 1. Materinya apa yuk? Ini adalah materi yang di SMP belum diajari. Dan kelas 10 pun ini materi belum diajari. Jadi ini materi benar-benar masih baru untuk teman-teman mengetahuinya. Maka dari itu, Bapak harap teman-teman fokus belajar tentang materi ini dari awal, karena kita akan mempelajari dari dasar-dasar materi yang akan kita pelajari sekarang. Seperti itu. Nah, ini adalah materinya namanya matriks. Nah, matriks ini adalah materi yang sebenarnya tidak asing. Teman-teman bisa lihat di buku matematika SMA, tapi mungkin teman-teman belum lebih jauh mengenal tentang apa itu matriks. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Bapak ingin mengajak teman-teman semua mengetahui apa itu definisi matriks. Kemudian teman-teman juga mengetahui dan mengenal jenis-jenis dari matriks. Kemudian teman-teman juga bisa mengoperasikan jenis-jenis matriks yang akan disediakan gitu. Jadi, jangan lupa catatannya disiapkan beserta alat tulis dan juga siapkan koneksi internetnya agar penunjangnya itu tidak cuma buku, tapi juga internet. Jadi pembelajaran kita semakin mengasihkan dan menyenangkan, seperti itu. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, kita harus membaca doa sebelum belajar. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Kita belajar pertama tentang matriks dari definisinya. Di sini Bapak telah menuliskan di sini tentang definisi matriks. Matriks ini didefinisikan sebagai sebuah susunan bilangan yang diatur dalam bentuk barisan dan kolom. Ini barisan kolom ini menyerupai dan membentuk sebuah persegi panjang. Jadi matriks ini bentuknya harus berupa persegi panjang ya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, umumnya matriks ini dibatasi atau diberi tanda sebuah kurung. Nah, kurungnya yang baku itu ada dua. Boleh seperti ini, kurungnya tegak, atau membentuk seperti kotak, persegi, ataupun kurung biasa yang berbentuk setengah lingkaran, seperti itu. Jadi, hanya itu saja matriks dapat dibatasi, atau itu adalah sebuah matriks dari tanda tersebut. Nah, kemudian apa sih ordo matriks dan juga bagaimana notasinya pada matriks? Nah, di sini ada sebuah matriks dinamai matriks A dan hurufnya harus kapital. Ini menandakan bahwa sebuah matriks harus dinamai oleh huruf kapital. Ada matriks A dengan baris M dan kolom N. Ini kita notasikan dulu ya. Adalah seperti ini. Ini berupa A kecil yang dinamai elemen. Nah, elemen ini harus huruf kecil kalau dinotasikan. Karena nanti bisa berupa angka ya dalam pengoperasiannya. Di sini kita akan pelajari satu persatu agar lebih mudah dipahami. Ada elemen A satu-satu. Maksudnya adalah satu yang pertama ini menunjukkan bahwa elemen A ini berada pada baris yang pertama. Kemudian satu yang kedua ini menunjukkan kolom. Jadi elemen A ini berada pada kolom pertama. Jadi A11 adalah elemen A yang terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Begitupun dengan A12. Ini elemen A yang terletak pada baris pertama dan juga kolom yang kedua. A13 juga sama. Kemudian kita bisa membentuk sebuah kesimpulan umum tentang baris dari matriks, yaitu AIN. Ini menunjukkan bahwa elemen A terletak pada baris I dan kolom ke N. Nah, N ini sesuai dengan notasi di sini ya, N. Oke, dapat dipahami sampai sini tentang baris dari matriks. Nah, kemudian kita akan pindah ke kolomnya. Karena A11 sudah ya, kita pindah ke A21. Di sini A21 menunjukkan bahwa elemen A terletak pada baris kedua dan kolom pertama.
Begitupun dengan AI1. Nah, elemen A ini terletak pada baris yang ke I, sesuai ya ini ya, definisi yang atas ini, notasi. Dan berada pada kolom pertama. Jadi AI1 itu barisnya baris ke I dan kolom pertama. Sehingga membentuk sebuah simpulan umum dari notasi ini bahwa AM1. Jadi A terletak pada baris ke M dan kolom pertama. Begitupun dengan kolom kedua, AM2 terletak pada baris M dan kolom yang kedua. Nah, sehingga kita bisa simpulkan dari ujung ini dan ujung ini menjadi sebuah notasi umum, yaitu AMN, yaitu elemen A pada baris ke M dan kolom ke N. Seperti itu. Mudah dipahami ya. Semoga teman-teman dapat mencerna dengan baik tentang notasi dan ordo matriks. Nah, kalau ordo itu sendiri adalah susunan atau aturan barisnya berapa, kolomnya berapa. Jadi ordo ini misal AMN berordo, matriksnya itu berordo 2 kali 2, berarti M-nya ada 2, N-nya ada 2. Jadi matriks A berordo 2 kali 2. Nah, itu. Ordo menunjukkan itu adalah berapa baris dan berapa kolom. Baik, kita pindah ke jenis-jenis matriks. Di sini Bapak menuliskan ada 7 bentuk matriks. Yang pertama ada matriks baris. Ini bentuknya hanya berupa baris saja mendatar, tidak ada kolom yang ke bawah. Yang kedua matriks kolom, ini bentuknya tidak seperti baris tentunya. Berbeda karena isinya hanya berupa kolom saja, tidak mempunyai baris atau tidak ada yang mendatar pada matriksnya, hanya ke bawah saja menurun. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi. Nah, ini matriks yang ordonya memiliki barisan dan kolom yang jumlahnya sama. Misalnya, berordo 2, berarti memiliki barisan 2 dan kolomnya 2. Begitupun ordo 3, berarti memiliki barisnya 3 dan kolomnya 3. Pokoknya membentuk persegi, itu adalah matriks persegi. Yang keempat adalah matriks identitas. Nah, identitas di sini adalah angka identitas pada matriks, yaitu angka 1. Nah, matriks identitas ini berkedudukan pada diagonal utama. Nah, diagonal utama ini nanti bisa kita lihat di contoh ya. Adalah diagonal utama yang angkanya 1 semua. Nah, di luar diagonal utama itu harus 0, wajib 0. Nah, kelima, matriks diagonal. Sama seperti yang identitas, bedanya adalah kalau diagonal, di diagonal utamanya tidak mesti angka 1. Itu boleh angka yang lain. Tapi di luar itu, di luar diagonal utama harus angkanya 0. Yang keenam matriks 0. Nah, ini baru. Semua elemen di diagonal utama ataupun di luarnya harus berupa angka 0. Tidak boleh ada angka yang lain, terlepas dari ordo berapapun. Kemudian yang ketujuh ada matriks transpos. Nah, transpos ini adalah perubahan bentuk matriks, perubahan susunannya ya, dari baris menjadi kolom maupun kolom menjadi baris. Nah, nanti bisa kita lihat di contohnya. Sampai sini paham? Kemudian kita akan belajar tentang contoh-contoh dari jenis matriks. Nah, tadi disebutkan ada 7 jenis matriks. Nah, kita akan belajar satu persatu tentang contohnya bagaimana. Yang pertama ada matriks baris. Nah, matriks baris ini adalah matriks yang isinya berupa barisan saja, tidak ada kolomnya. Gitu. Jadi bentuknya hanya mendatar saja. Di sini bisa dilihat ada 2 contoh. Bapak namai matriks P dan matriks Q. Ini matriks P memiliki 2 kolom dalam satu baris. Kemudian matriks Q memiliki 3 kolom dalam satu baris. Nah, elemen-elemennya bisa dilihat ada 2 dan ada 3 ya. Ngerti? Oke. Kita pindah ke matriks kolom. Berbeda dengan matriks baris, matriks kolom ini isinya berupa kolom saja tanpa baris, seperti itu. Berarti bentuknya itu menurun, tidak mendatar ya. Bisa dilihat dari 2 contoh yang Bapak catat di sini, Bapak kasih. Ada matriks K memiliki 3 baris dalam satu kolom. Ada 3 elemennya ya. Kemudian matriks L memiliki 4 baris dalam satu kolom. Bentuknya ada 4 elemen. Ngerti ya? Jadi bisa dibedakan bagaimana matriks baris bentuknya seperti apa dan juga matriks
kolom bentuknya seperti apa. Kemudian kita pindah ke matriks persegi yang ketiga. Di sini ada dua contoh juga. Yang pertama matriks A, ini memiliki dua baris dan juga dua kolom. Bisa dilihat, berarti bentuknya 2 kali 2. Nah, ini dikatakan matriks persegi karena baris dan kolomnya berordo yang sama. Kemudian ada matriks B, ini barisnya ada 3 dan juga kolomnya ada 3. Jadi kita namai matriks B ini ordonya 3 kali 3 dan ini berupa matriks persegi. Mengerti ya? Dan ada yang keempat, matriks identitas. Nah, kalau teman-teman masih bingung bagaimana itu dan apa itu diagonal utama pada matriks. Nah, diagonal utama itu dari contoh ini bisa dilihat ya. Apa yang dinamai diagonal utama dari dua contoh ini. Kita lihat ke matriks C dulu. Matriks C ini ordonya 2 kali 2. Bisa dilihat ada angka 1 dan 1. Nah, 1 dan 1 ini adalah identitas. Nilai identitas. Dan yang di luar diagonal utama itu harus angkanya 0. Begitupun dengan matriks yang ordonya 3 kali 3 seperti matriks D. Ini diagonal utamanya semua 1 dan di luar diagonal utama itu harus berupa angka 0. Mengerti ya? Nah, kita pindah ke yang berikutnya, matriks diagonal. Nah, diagonal di sini maksudnya sama seperti matriks identitas, yang membedakan adalah pada diagonal utama angkanya tidak selalu 1 di diagonal utamanya. Boleh di luar 1 kecuali 0. Nah, di luar itu baru harus angka 0. Bisa dilihat pada matriks Y baru ada 2 kali 2. Ini ada angka 7 dan negatif 5 pada diagonal utamanya. Baru di luarnya ada 0 ya. Dan matriks Y baru ada 3 kali 3. Memiliki diagonal utamanya juga beda. Tidak 1. Ada negatif 9, 3, dan 4. Di luar itu harus 0. Jadi beda ya antara identitas dengan diagonal. Kemudian ada matriks 0. Di sini matriks 0 elemennya itu harus 0, tidak boleh angka yang lain pada ordo manapun. Mau 2 kali 2 maupun 3 kali 3. Ya, mengerti ya? Dan yang terakhir ada matriks transpos. Nah, kalau masih belum mengerti apa itu transpos, transpos ini adalah mengubah bentuk matriks dari posisi barisan menjadi kolom dan juga kolom menjadi barisan, seperti itu. Di sini ada contoh matriks A dengan ordo 2 kali 3. Berarti ada 2 baris dan juga 3 kolom ya. Kita akan ubah atau kita akan transposkan menjadi matriks A transpos. Nah, ini adalah tanda transpos. Jadi matriksnya ada pangkat T setelah nama matriksnya. Jadi ini kita sebut matriks A transpos. Nah, kita bisa lihat dari baris pertama pada matriks A, kita akan ubah atau transpos menjadi baris pertama. 7, negatif 3, dan 2 pada baris pertama menjadi kolom pertama di transpos. Begitupun dengan kolom pertama, 7 dan 1. Kita transposkan menjadi baris pertama, 7 dan 1. Dan yang lainnya itu sama, mengikuti. Kalau baris menjadi kolom, dan kolom menjadi baris. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari jenis matriks yang Bapak sampaikan tadi. Kita pindah ke berikutnya, yaitu operasi aljabar pada matriks. Nah, operasi ini kita harus pelajari agar kita dapat mengoperasikan bagaimana matriks itu dapat ditambah, dikurang, dikali. Nah, matriks ini tidak bisa dibagi, tapi hanya bisa dioperasikan dalam 3 bentuk saja, atau 3 jenis. Yang pertama penjumlahan, kemudian pengurangan, dan perkalian. Nah, tugas dari Bapak adalah teman-teman harus mencari bagaimana operasi aljabar pada matriks dari ketiga ini. Karena teman-teman sudah menyiapkan internetnya, silahkan dicari tentang operasi aljabar pada matriks. Berikutnya ke contoh soal aja ya. Di sini Bapak udah punya soal, bisa diperhatikan dulu. Bapak punya 2 matriks, yaitu matriks P dan Q, sama-sama berordo 2 kali 2. Bisa dilihat matriks P, elemennya ada 5, 4, 8, 7. Kemudian matriks Q ada negatif 9, 3, 2, dan 6. Kemudian pertanyaannya itu tentukan operasi P kurang Q
kemudian P kali Q, dan 2P tambah Q. Oke. Tadi Bapak sudah menugaskan ya untuk mencari bagaimana operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Langsung kita ke aplikasi soalnya. Yang pertama ada operasi P dikurang Q. Ini caranya dengan mengurangi elemen yang terletak pada kedua matriks. Jadi 5 dikurangi negatif 9, 4 dikurangi 3, 8 dikurangi 2, dan 7 dikurangi 6. Sudah sama ya? Dan hasilnya adalah 14, 1, 6, dan 1. Sudah cukup jelas? Oke, berikutnya kita ke operasi P kali Q, pertanyaan kedua. Ini dengan apa caranya? Seperti yang teman-teman sudah cari tadi, operasi perkalian pada matriks itu dengan mengalihkan baris dan kolom pada kedua matriks ini ya. Jadi baris pertama dan kolom pertama, baris kedua, kolom pertama. Kemudian baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom kedua, itu semua dikalikan. Dan hasilnya setelah kita lakukan operasinya adalah negatif 37, 39, 58, dan 66. Mengerti? Dan yang ketiga ada operasi 2P tambah Q. Nah, ini berarti ada perkalian skala ya. Itu 2 kali P. Berarti kita operasikan dulu 2 dikali matriks P. Itu hasilnya berarti 10, 8, 16, dan 14. Kemudian kita kalikan dengan Q-nya. Dan setelah kita lakukan operasi perhitungan, hasilnya adalah negatif 66, 78, negatif 119, dan 132. Seperti itu. Boleh dipahami dulu sampai sini. Dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, jadi apa itu definisi matriks? Nah, definisi matriks adalah sebuah susunan bilangan yang dibentuk dalam bentuk baris dan kolom yang diatur sedemikian rupa sehingga berbentuk menyerupai persegi panjang. Oke, yang kedua itu ada jenis-jenis dari matriks. Nah, kita telah belajar 7 jenis matriks. Apa saja itu? Yang pertama ada matriks baris, kemudian matriks kolom, matriks identitas, matriks diagonal, matriks nol, matriks persegi, dan matriks transpos. Ada 7 ya. Dan yang terakhir itu ada operasi pada matriks. Itu ada 3 jenis. Dengan teman-teman mencari sendiri apa saja bentuk operasi aljabarnya. Yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, mudah-mudahan dalam video pembelajaran kali ini adik-adik semua yang melihat dapat lebih mengetahui tentang apa itu matriks dari definisi hingga operasinya, dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih belum paham tentang materi matriks. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran video kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya ya.